Jadi di sini aku nggak bakalan ngikutin kalian bilang kontennya sampah gitu. Kalau kontennya sampah nggak mungkin dia jadi nomor satu di Asia gitu kan. Halo guys, balik lagi di channelnya Sami Menufo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian terhindar dari COVID-19. Oke, di video kali ini aku bakalan membahas tentang YouTuber nomor satu di Asia ya. Siapa lagi kalau bukan Atta Halilintar. Oke, di video kali ini adalah Asia Tenggara ini yang nomor satu itu Atta Halilintar. Nggak tahu sih kalau di Asia, kayaknya Atta Halilintar juga ya yang nomor satu di Asia gitu. Nah, belakangan ini banyak banget YouTuber walaupun YouTuber kecil, YouTuber yang agak sedang gedenya, YouTuber gede juga ada juga gitu kan, yang bilangin bahwa konten Atta Halilintar itu adalah sampah. Jadi banyak banget ya belakangan ini orang bikin video tentang video sampah dan akhirnya ujung-ujungnya Atta Halilintar yang diletakkan di sana. Oke, di sini aku bakalan membahas. Dulu Atta Halilintar itu pernah dibacotin sama channelnya ini ya, sama orang ini juga gitu kan. Aku sebenarnya senang sama orang dua ini gitu kan, tapi sekarang ini orang dua ini tidak membuli lagi gitu, tidak membuli Atta Halilintar lagi gitu kan. Karena kenapa mereka dulu membuli? Karena ada konten prank settingan, dan sedangkan yang dilakukan oleh Brandon Ken itu adalah prank yang sesungguhnya gitu kan. Nah, wajar dong orang yang melakukan prank yang sesungguhnya, yang susah payah mencari konten untuk prank yang mau diprangin gitu kan, yang susah banget cari konten. Kadang waktunya tepat, kadang waktunya nggak tepat, kadang dapat konten hari itu, kadang nggak dapat konten, menunggu seharian, dan kalah viewnya sama orang yang bikin konten prank settingan. Pas konten satu kali konten langsung disetting semuanya di sana hanya rekayasa, dan viewnya lebih banyak dari orang yang prank asli gitu. Nah, jadi wajar saja kalau mereka ini ngebacotin channelnya Atta Halilintar adalah prank sampah. Tapi sebenarnya teman-teman ya, prank itu teman-teman ya bebas kok kalau kalian itu pengen melakukan settingan atau enggak. Yang penting kalian itu enggak mendisklaim di sana itu adalah asli atau real gitu kan, atau yang kalian lakukan itu adalah kejadian real atau kejadian nyata. Hanya itu saja kok. Kalau kalian tidak mendisklaim itu ya boleh-boleh aja gitu kan. Kalau untuk hiburan, sekedar hiburan gitu kan. Nah, tapi teman-teman di belakangan ini Atta Halilintar tidak pernah yang namanya bikin konten prank lagi. Tidak pernah bikin konten prank lagi, dan kontennya sekarang ini penuh dengan Aurel terus, Aurel terus gitu kan, tentang dia kehidupan dia sehari-hari, tentang daily activity dia gitu kan. Dia nggak pernah membuat video prank lagi gitu kan, tapi dia daily activity dia yang dia lakukan gitu kan. Dia ke Bali ada Aurel gitu kan, mungkin dia ada prank sekali-sekali untuk Aurel gitu kan. Dan banyak juga kok dia sekarang ini bikin lagu juga, dan sekarang ini dia mau meluncurkan film perdananya gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman ya yang kemarin itu bilang Atta Halilintar ini sampah, ya aku rasa ini bukan sampah teman-teman ya. Jadi di sini aku nggak bakalan ngikutin kalian bilang kontennya sampah gitu. Kalau kontennya sampah nggak mungkin dia jadi nomor satu di Asia gitu kan. Nah, jika kontennya sampah nggak mungkin juga banyakkan like-nya pada dislike-nya gitu. Nah, kalau konten sampah itu yang pastinya dislike-nya itu lebih banyak daripada like-nya, seperti channelnya ini ya. Jadi aku nggak bakal membahas tentang channelnya Mbak Cece ini ya. Jadi yang aku bakalan bahas itu adalah channelnya tentang Atta Halilintar gitu. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kalian tuh harus memahami tentang apa yang orang lakukan, apa yang mereka lakukan untuk membuat suatu hal menjadi karya gitu kan. Nah, sekarang ini Atta Halilintar santai kok. Dia hanya daily activity, merekam apa kegiatannya sehari-hari itu, dan dia mendapatkan uang, dan orang like video dia. Kenapa orang like video? Sebenarnya kalau kita lihat dari videonya itu, isi dalam videonya itu hanya menceritakan tentang daily activity-nya dia gitu kan. Apa yang dia lakukan selama ini, apa yang dilakukan dia hari ini. Tapi ketika kita perhatikan lagi teman-teman, kenapa kita semakin menonton videonya, semakin lama pengen menonton videonya? Kenapa? Karena ada keasikan di sana. Mungkin editornya itu membuat video itu menjadi lebih asik gitu. Walaupun kejadiannya ketika lagi merekam atau lagi syuting itu hanyalah hal biasa saja, tapi ketika kita edit, kita buat rapi-rapi, ada lucu-lucunya sedikit, sehingga penonton itu tertarik untuk menonton videonya, dan orang memberikan like kepada dia, bukan dislike. Jadi ini bukanlah suatu hal sampah teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, kalian itu boleh untuk mengatakan channel orang sampah atau sebagainya, kalian mengkritik channel-channel orang itu boleh teman-teman ya. Aku nggak pernah melarang kalian itu buat mengkritik channel-channel orang lain, tapi teman-teman,
Kalian harus memperhatikan bahwasanya yang kalian lakukan itu sudah benar atau belum. Jika kalian pengen mengkritik suatu orang, maka kalian harus bisa melakukan suatu hal yang dia lakukan gitu. Contohnya, Atta Halilintar bisa bikin prank settingan atau sebagainya. Kalian bisa bikin prank settingan atau enggak? Oh bisa, semua orang bisa bikin prank settingan. Tapi kalian bisa enggak kalian itu actingnya gitu? Mungkin mereka actingnya beberapa kali aja, mungkin pengulangan 1 kali 2 kali. Dan kalian bisa nggak melakukan actingnya itu 1 kali 2 kali pengulang? Mungkin kalian bakalan menginjak 10-20 kali pengulangan untuk membuat konten prank settingan gitu. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Sama daily activity juga gitu kan. Ketika orang merekam daily activity, nggak mungkin orang itu bisa ngomong lancar-lancar banget seperti saya ngomong ini nggak lancar-lancar banget gitu kan. Ada kok yang saya potong-potong ketika saya ngomong itu nggak lancar gitu kan. Contohnya Atta Halilintar membuat daily activity, dia selalu ngomong lancar seperti itu gitu kan. Tapi ketika kalian ngebacotin dia, kalian bisa nggak ketika kalian depan kamera membuat suatu hal yang kira-kira bisa menjadi asik dan ada sedikit lucunya sehingga orang bisa tertarik? Itu tergantung orangnya gitu, orangnya yang dalam vlog itu gitu kan. Kalau editing itu ya, kameramen itu dia hanya menyorot dan mengedit suatu hal video sehingga video itu nampak lebih baik lagi gitu kan. Tapi sebenarnya isi dalam konten itu adalah orang yang dalam vlognya bisa nggak mengambil suasana ini sehingga orang itu pengen menonton video ini terus menerus gitu. Nah, jadi buat teman-teman, menurut aku ini bukanlah konten yang sampah ya, tapi ini adalah konten yang memang luar biasa menurut aku. Kenapa ini adalah hal yang luar biasa? Karena kenapa teman-teman? Subscribernya itu udah hampir menginjak 30 juta subscriber. Dan orang-orang tertarik melihat dia gitu kan. Orang-orang dipengaruhi oleh dia, oleh kata-kata dia, oleh tingkah laku dia. Nah, jadi buat teman-teman, kenapa kalian itu mengatakan ini adalah sampah? Berarti orang itu hebat, bisa mempengaruhi orang yang banyak gitu. Hampir 30 juta orang dipengaruhi oleh dia untuk menonton video dia, untuk meng-like video dia, untuk subscribe berlangganan di channelnya dia. Sedangkan kalian, ini sampah, itu sebagainya. Masjid kemarin mana? Masjid kemarin kan ada kan yang ngomong kan, kemarin itu Atta Halilintar bilang pengen bangun masjid ketika menginjak 10 juta subscriber, tapi nggak ada kabarnya gitu. Padahal kalian belum tahu itu sudah dibangun atau belum gitu kan. Mungkin ada beberapa prosesnya, tapi tanahnya kan sudah dibeli gitu. Dan dia juga telah menjanjikan di daerah sana dia bakalan membangun masjid di sana. Dan ketika dia tidak membangun masjid, otomatis itu bakalan viral banget. Kenapa aku bakalan viral banget? Itu bakalan merusak nama baik dia, karena kenapa? Dia sudah melakukan suatu hal janji gitu. Janji dia pengen membangun masjid. Tapi sekarang ini tidak ada video-video tentang ya membongkar dia itu masjidnya mana gitu kan. Seperti menjelekkan dia itu tidak membangun masjid, nggak ada selama ini kan. Mungkin masjid itu lagi masa pembangunan atau sudah selesai, tapi dia tidak nge-share videonya aja gitu kan. Karena kenapa? Mungkin dia takut dibilang sombong. Kan banyak orang sekarang ini, orang yang sudah sukses ketika dia bagi-bagi hadiah atau sebagainya, banyak orang yang ngiri, dibilangnya sombong gitu. Kenapa bilang orang itu sombong? Padahal dia itu hanya ingin berbagi kepada orang-orang agar orang-orang itu bisa mencicipi hartanya juga gitu kan. Dan dia juga tahu bahwasanya orang itu berbagi harta yang dimiliki dia itu beberapa persen itu memang untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi buat teman-temannya yang suka ngiri atau ngomong sebagainya atau sebagainya, aku juga bisa seperti itu. Tapi kalau kalian juga bisa seperti itu, kenapa subscriber kalian sedikit? Karena kenapa kalian tuh terlalu banyak ngomong. Seperti saya juga terlalu banyak ngomong, tapi saya melakukan motivasi untuk orang, bukan untuk menjelekkan orang gitu. Ketika saya pengen membongkar suatu channel orang, maka aku bakalan melakukan suatu hal yang orang bisa, maka saya juga bisa. Seperti saya membongkar channel horor, membuat hantu-hantu horor. Sudah saya berikan teknik cara membuat hantu palsunya gitu kan. Saya bisa melakukan hal itu gitu kan. Dan saya juga mengatakan bahwasanya itu adalah hantu palsu, bukan hantu asli. Dan sekarang mereka mengaku bahwasanya itu hanyalah hiburan saja gitu kan. Dan dulu aku juga dapat dislike gara-gara aku mengatakan channel Helm Hijau ya, horor yang pertama itu, dia bilang itu adalah asli atau sebagainya gitu kan. Dan ketika aku bikin konten itu hanyalah palsu, aku bikin seperti itu, dan ternyata aku banyak dislike-nya. Dan sekarang banyak banget orang yang mendukung aku untuk membongkar channel-channel horor. Kenapa? Channel-channel horor sekarang ini ya, yang sudah besar seperti Imam Laslos, Lorong Misteri gitu kan, Bajul TV dan sebagainya, mereka telah mendisklaim di deskripsi channel mereka bahwasanya itu hanyalah hiburan, hanyalah adegan semata. Jadi buat teman-teman ya, jika kalian itu pengen mengkritik atau melakukan suatu hal channel orang, kalian harus bisa melakukan apa yang mereka lakukan gitu. Dan kalian juga harus membuka bahwasanya kalian mengatakan channel orang itu, kalian itu harus mengatakan bahwasanya ada manfaatnya untuk orang, bukan ngebacot nggak karuan gitu.
Kebanyakan orang sekarang ini ngebacot nggak karuan, hanya ingin mencari view gitu kan, dan akhirnya kalian mendapat dislike yang banyak. Ketika kalian mendapat dislike yang banyak, video kalian itu nggak bakalan berkualitas dan video kalian itu nggak bakalan berguna. Nah, jadi buat teman-teman, jika kalian itu pengen mengkritik atau mengatakan channel orang gitu kan, maka kalian harus bisa melakukan apa yang dia lakukan gitu kan. Contohnya prank settingan, kalian harus juga bisa membuat prank settingan. Berikan contohnya gitu kan. Seperti channelnya Agung Hapsa gitu kan. Dia melakukan bahwasanya dia bakal melakukan prank, dia mengatakan prank settingan, tapi dia melakukan prank settingan itu seperti apa, ditunjukkannya seperti itu kan, bahwasanya dia juga bisa gitu kan. Makanya view-nya selalu banyak, walaupun dia itu kalau ngupload video 1 tahun sekali ya. Tapi videonya tetap banyak view-nya gitu kan. Karena kenapa? Dia mengatakan channel orang, tapi dia bisa melakukannya apa yang dilakukan channel yang dikritiknya gitu kan. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngebacotin channel-channel orang, kalian itu harus bisa dulu melakukan hal itu. Contohnya saya ngebacotin channelnya Cynthia Chandranaya tentang pencaksilat gitu kan. Bisa nggak orang bilang mengatakan kamu itu nendang tabung gas, mukul tabung gas, kamu nendang beton gitu. Dan saya lakukan, saya buktikan bahwasanya saya bisa nendang tabung gas, bisa nendang beton, saya juga bisa ninju tabung gas. Itu yang saya lakukan gitu kan. Dan view saya banyak, dan banyak like pada saya gitu kan. Walaupun view saya nggak nyampe 10 ribuan, tapi udah 1000-an ke atas, tapi banyak like-nya gitu kan teman-teman. Jadi buat teman-teman, jika kalian itu pengen mengkritik channel lain, maka kalian harus bisa melakukan apa yang dilakukan channel tersebut. Jadi itu saja buat pesan aku teman-teman, nggak ada channel yang sampah. Jadi setiap video yang like-nya banyak itu bukan sampah, tapi itu adalah sebuah karya. Tapi jika dislike-nya banyak, itu adalah sampah. Jadi buat teman-teman, jika pengen mengkritik, lakukanlah apa yang mereka lakukan, baru kalian boleh mengkritik. Saya Sami Nuvo, bye.